Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, saya menghadirkan renungan dalam edisi hari ini, Minggu Biasa yang ke-15 di tahun C, Minggu 13 Juli 2025. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hari ini kita mendengarkan sebuah kisah yang mungkin sering kita dengar di dalam kehidupan. Kisah tentang orang Samaria yang baik hati yang tertulis dalam Injil Lukas yang telah kita dengar pada hari Minggu ini. Sebuah kisah yang sangat sederhana namun syarat makna, dan jika kita hayati dengan sungguh-sungguh dapat mengguncang hati dan menggugah cara kita menjalani hidup sebagai murid-murid Kristus. Perumpamaan ini dimulai dengan sebuah pertanyaan. Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Pertanyaan ini tidak asing. Ia bergema dalam hati kita semua. Sebab kita semua, entah sadar atau tidak, merindukan hidup yang kekal, hidup yang berarti, hidup yang penuh kasih, hidup yang terarah kepada Allah. Yesus menanggapi pertanyaan itu dengan mengajak sang ahli Taurat kembali kepada inti hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Namun, pertanyaan lanjutan ini, siapakah sesamaku manusia? Yang menjadi pintu bagi Yesus untuk menuturkan kisah tentang belas kasih yang sejati. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menceritakan tentang seorang pria yang dirampok dan dibiarkan tergeletak di tengah jalan setengah mati antara Yerusalem dan Yeriko. Ini bukan hanya sebuah kisah fiksi. Jalan itu sungguh berbahaya, curam, dan rawan penyerangan. Pria ini bisa saja siapapun. Bisa jadi dia adalah kita yang pernah jatuh, disakiti, dan ditinggalkan. Lalu datanglah seorang imam, seorang yang dianggap suci, pemimpin ibadah, simbol keagamaan. Ia melihat, tetapi memilih untuk tidak mendekat. Ia berjalan di seberang jalan. Kemudian datang seorang Lewi, pelayan bait Allah. Ia juga melihat, tetapi ia pun lewat tanpa berhenti. Mengapa mereka tidak menolong? Mungkin mereka takut. Mungkin mereka sedang terburu-buru menuju tugas keagamaan. Mungkin mereka tidak ingin menajiskan diri dengan menyentuh mayat, sebab pria itu tampak seperti sudah mati. Mungkin mereka berpikir, bukan tanggung jawabku. Bukankah ini juga cerminan kita hari ini? Sering kita melihat orang yang jatuh dalam penderitaan, kemiskinan, kesepian, atau ketidakberdayaan. Tapi kita berjalan terus. Kadang kita berkata dalam hati, maaf, aku terlalu sibuk. Aku tidak kenal dia. Nanti saja kalau aku ada waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Namun kemudian datanglah seorang Samaria, seorang asing, bahkan musuh menurut pandangan orang Yahudi. Tapi justru dia yang berhenti. Dia tidak hanya melihat, tetapi tergerak oleh belas kasihan. Belas kasih yang keluar dari lubuk hati yang mendalam, dari perut yang terguncang oleh penderitaan orang lain. Ia menghampiri, membersihkan luka, membalutnya, dan menaikkannya ke atas keledai, membawanya ke penginapan, dan bahkan meninggalkan uang untuk memastikan ia dirawat sampai sembuh. Ia tidak bertanya siapa dia, tidak menunggu balasan. Ia hanya memberi tanpa syarat. Orang Samaria ini adalah gambaran kasih Allah sendiri. Kasih
yang berhenti, kasih yang merendah, kasih yang merawat luka, kasih yang membayar harga, kasih yang hadir di tengah penderitaan manusia. Yesus menutup kisah ini dengan satu kalimat sederhana, tapi sangat menuntut. Pergilah dan perbuatlah demikian. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, Yesus tidak sekadar meminta kita untuk menjadi orang baik. Ia memanggil kita untuk menjadi seperti orang Samaria itu, menjadi ikon belas kasih Allah di dunia ini. Maka marilah kita bertanya di dalam hati, siapakah orang yang sedang tergeletak di jalan hidup saya hari ini? Apakah saya selama ini menjadi imam dan levi yang sibuk, yang takut, yang menolak untuk terlibat? Ataukah saya mau menjadi Samaria yang berhenti, melihat dan mengulurkan tangan? Mungkin orang yang terluka itu adalah anggota keluarga yang terluka karena kata-kata kita. Mungkin itu tetangga yang kesepian atau sahabat yang sedang terpuruk. Mungkin itu orang asing atau bahkan orang yang selama ini kita jauhi karena berbeda. Kasih tidak mengenal batas suku, agama, status sosial, atau pandangan politik. Kasih yang sejati selalu mengenali satu hal, kemanusiaan. Dan disitulah Tuhan hadir. Bapak, Ibu, saudara dan saudariku yang terkasih, dalam Ekaristi yang telah kita rayakan bersama pada hari ini, kita menyambut Kristus yang telah lebih dahulu menjadi Samaria bagi kita. Ia datang ketika kita jatuh dalam dosa. Ia membalut luka kita dengan rahmat. Ia membawa kita pulang ke rumah Bapa. Ia bahkan membayar harga hidup kita dengan darahnya sendiri. Maka, marilah kita pun melanjutkan karyanya di dunia. Jadilah tangannya yang menyentuh, jadilah matanya yang melihat dengan kasih, jadilah kakinya yang melangkah ke arah orang yang menderita. Dan ketika dunia bertanya, siapakah sesamaku? Biarlah hidup kita sendiri yang menjadi jawaban, akulah sesamamu. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.